Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi merupakan orang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW dan membantu dalam perjuangan beliau. Para sahabat Nabi ikut berkontribusi dalam perjalanan Islam sebagai agama yang sempurna. Ada baiknya kita mengenal para sahabat Nabi dan mengetahui kisah perjalanan hidup yang pernah beliau lewati. Seperti kisah sahabat berikut ini. Ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi Muhammad dan orang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Abdullah adalah sahabat Nabi yang mempunyai ukuran badan paling kecil. Ia juga disebut sebagai sahabat Nabi yang bersahabat dengan sandal Nabi. Pada masa remaja, Abdullah bin Mas'ud pada awalnya dikenal sebagai pelayan dari Uqbah bin Abu Mu'ayyid dan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terdahulu dalam memeluk agama Islam. Ia memiliki kepandaian dan pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Ia memperoleh umur yang panjang dan hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan dan meninggal yang disebabkan usianya yang sudah tua. Kemudian ia dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Tak berapa lama setelah memeluk agama Islam, Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah dan memohon kepada beliau agar diterima menjadi pelayan beliau. Kemudian Rasulullah pun menyetujuinya. Sejak hari itu, Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah. Ia beralih pekerjaan dari pengembala domba menjadi pelayan utusan Allah dan pemimpin para umat. Abdullah bin Mas'ud senantiasa mendampingi Rasulullah bagaikan layang-layang dan benangnya. Ia selalu menyertai kemanapun beliau pergi. Beliau mempercayakan kepadanya hal-hal yang rahasia, tanpa khawatir rahasia tersebut akan terbuka. Karenanya, Abdullah bin Mas'ud dijuluki orang dengan sebutan Shahibus Sirri Rasulullah, atau pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah. Karena itu, ia menjadi seorang yang terpelajar, berakhlak yang tinggi, sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah kepadanya. Sampai-sampai orang mengatakan, karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlak Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang pengetahuannya mengenai kitabullah, "Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Allah, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, melainkan aku tahu di mana dan dalam situasi bagaimana diturunkannya. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku, niscaya aku akan datang belajar kepadanya." Abdullah bin Mas'ud bukan hanya sekedar qori atau orang yang ahli membaca Al-Quran, atau seorang yang sangat alim atau zuhud. Namun ia juga seorang pemberani, kuat dan teliti. Bahkan ia adalah seorang pejuang atau mujahid terkemuka. Ia tercatat sebagai muslim pertama yang mengumandangkan Al-Quran dengan suara yang merdu dan lantang. Keesokan harinya, kira-kira waktu duha, ketika kaum Quraisy sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud berdiri di makom Ibrahim. Lalu dengan suara yang lantang dan merdu, dibacanya surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 4. Bacaan Abdullah yang merdu dan lantang itu kedengaran oleh kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Mereka terkesima saat mendengar dan merenungkan ayat-ayat Allah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika ia hampir meninggal dunia, Khalifah Utsman datang menjenguknya.
Sakit apakah yang kau rasakan, wahai Abdullah? Tanya Khalifah. Apa yang kau inginkan? Tidakkah kau ingin supaya kusuruh orang membawa gaji-gajimu yang tidak pernah kau ambil selama beberapa tahun? Tanya Khalifah. Aku tidak membutuhkannya, kata Abdullah. Bukankah kau mempunyai anak-anak yang harus hidup layak sepeninggalmu? Tanya Utsman. Aku tidak khawatir, jawab Abdullah. Aku menyuruh mereka membaca surat Al-Waqiah setiap malam, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan tertimpa kemiskinan selama-lamanya. Kemudian, pada suatu malam yang hening, Abdullah bin Mas'ud pun berangkat menghadap Tuhannya dengan tenang. Semoga kisah Abdullah bin Mas'ud ini bisa diambil pelajaran untuk kita semua, agar kita menyadari teramat sangat pentingnya mencari ilmu akhirat daripada ilmu keduniaan. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan orang-orang yang ahli ilmu dan orang-orang yang ahli ibadah.